Keduanya semakin menikmati, bahkan mereka tidak menyadari dan lupa kalau mereka sedang ada di kantor. Kisah ini sekedar hiburan dan semoga sahabatku semua menyukainya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam sehat selalu sahabatku. Hati-hati ya di perjalanan. Nanti mama sama ayah menyusul ke Jakarta. Kita sang ayah pada anak dan menantunya. Mau ngapain Pak nyusul ke Jakarta? Tanya istrinya cepat. Mau berkunjung ke rumah menantu lah Ma. Kali-kali kita nyapa kota. Nanti kita ke Monas. Wajah pria baru baya itu terlihat membinar. Nanti bapak naik ya ke atas Monas. Habis itu loncat. Sang istri terkekeh. Mama lagi ngasih tahu ya tutorial untuk jadi janda tuh Pak. Timpal Nahrub membuat Marni ingin tertawa. Pantas saja Nahrub menjadi kocak. Ternyata kedua orang tuanya juga humoris. Biarin, nanti kalau jadi janda tidurnya sendirian. Gak ada yang ngolesin balsem ke punggungnya. Balas suaminya lagi. Sementara Marni tak banyak bicara. Sesekali ia hanya tertawa saat mendengar candaan Nahrub bersama kedua orang tuanya. Ya sudah Ma, Pa, Nahrub dan Marni sekali lagi pamit. Doakan supaya selamat sampai tujuan. Nahrub mencium tangan kedua orang tuanya. Iya, hati-hati. Mama masih nggak nyangka kalau sekarang kamu sudah punya istri. Padahal Mama masih kepikiran sama si Nel. Udah Ma, biar itu semua jadi urusan Bapak dan Pak Yanto nantinya. Suaminya langsung memotong istrinya sambil berbisik. Sementara Marni masih menatap heran bercampur bingung. Ia tak tahu apa yang dibicarakan kedua orang tua suaminya. Maksud Bapak, Mama si Nelly. Bilang saja sama dia, gak usah menunggu si Nahrub lagi. Timpal pria itu membuat Marni sedikit paham. Mungkin wanita yang bernama Nelly itu mantan kekasih Nahrub atau bakal dijodohkan dengannya. Ya, biarin aja, serahkan semuanya sama Bapak. Sekarang kamu Neng, Marni baik-baik aja. Jangan minggat pagi, saya hanya menasehati. Oke, kita pamit dulu. Si Ici belum bangun ya? Nahrub menanyakan adiknya. Belum, tadi pagi Mama bangunkan katanya hari ini libur karena gurunya ada acara. Apa Mama lupa? Biarin aja, nanti kalau bangun pasti cariin kamu. Jelas Mama nahan. Setelah itu Nahrub dan Marni keluar rumah. Mereka akan langsung masuk ke dalam mobil. Namun ada seseorang memanggil nama Nahrub dengan suara yang agak kencang. Pak Nahrub, tunggu dulu. Seketika Marni dan Nahrub menoleh ke arah seorang wanita yang berlari menuju ke arah mereka. Marni mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak tahu siapa gadis berambut panjang dan berkulit sawo matang ini. Nahrub, kok sudah mau pergi lagi aja padahal aku baru tadi sore aku dengar kabar kalau aku. Tadinya semalam aku mau ke sini. Tapi malah Bapak melarang, katanya seorang gadis, apalagi cantik seperti aku ini tidak boleh keluar malam-malam. Tutur gadis itu dengan nada terlihat capek. Marni semakin mengerutkan keningnya. Ia merasa geli ketika mendengar ucapan gadis itu. Maaf Nelly, aku buru-buru. Aku harus kembali ke Jakarta sekarang. Balas Nahrub diiringi dengan embusan napas kasar. Marni menoleh ke arah Nahrub saat pria itu menyebut nama Nelly. Itu gadis yang dibicarakan tadi pagi. Tunggu dulu, sebelum berangkat lagi kita foto bareng dulu yuk. Kamu kan jarang pulang kampung. Gadis itu segera berdiri di samping kiri Arhan. Sementara Marni berdiri di samping kanan Arhan. Ini pasti jasa terapel ya yang mengantar kamu dari Jakarta. Tolong fotokan dulu dong. Di sana kelihatan kakinya juga. Tita gadis itu seraya menyodorkan ponselnya ke Marni. Marni cukup tercengang dan merasa kesal. Bisa-bisanya bilang jasa terapil yang mengantar Arhan.
Tapi saya di sebelah sana ya teh. Ayo sebelum Nahrul pergi, titah gadis itu lagi dengan santainya. Nelly, dia, us, udah diam. Kita dulu gaya tangannya kayak gini. Nelly menunjukkan jarinya yang membentuk simbol lobe. Marni mengambil ponsel Nelly kesal. Ia ingin segera pergi, oleh karenanya ia terpaksa melaksanakan apa yang diperintahkan Nelly. Nahrul merasa kaget. Ia tak menyangka kalau Marni akan melakukan apa yang diperintahkan Nelly. Cepatan, 1, 2, 3. Marni mengambil foto Nahrul dan Nelly yang berdiri di depan mobilnya. Satu kali lagi teh, titah Nelly lagi. Ya sudah, cepatan, kesal Marni. 1, 2, 3. Saat mengambil gambar, hal tak terduga, Nelly memeluk Nahrul dan menyandarkan kepalanya ke bahu pada pria itu. Hal tersebut membuat Marni seketika memanas. Untung saja dia tidak melempar ponsel Nelly yang sedang ada di tangannya. Nelly, jangan kayak gini. Nahrul melepaskan pelukan gadis itu. Ia menatap ke arah Marni yang seketika membuang pandangan ke arah lain. Iya, maaf, tadi aku kilap. Ya udah, hati-hati di jalan. Makasih ya teh. Nelly mengambil kembali ponselnya dari tangan Marni. Sementara Marni tak membalas ucapan Nelly barusan. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan menutupnya dengan kasar. Bahkan membuat Nahrul terkejut. Pria itu segera mengikuti istrinya masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Kita berangkat sekarang, kata Nahrul seraya menoleh ke wajah istrinya yang sementara berwajah masam. Ia tahu Marni pasti kesal melihat dirinya bersama Nelly barusan. Iya, balas wanita itu singkat sambil memalingkan wajahnya ke arah pintu mobil. Ia seolah tak mau beradu pandangan sama suaminya. Oke, aku minta maaf, ucap Nahrul secara tiba-tiba sambil menyalakan mesin mobil. Maaf, Marni menoleh ke arahnya dengan dahi mengerut. Iya, aku minta maaf atas kejadian tadi. Aku benaran gak tahu kalau Nelly akan tiba-tiba datang. Tidak apa-apa, mungkin dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Ternyata kamu laku keras juga ya. Tidak di Jakarta, tidak di Garut, ada aja pacarnya, tutur Marni yang membuat tersenyum singkat. Namun raut wajah wanita itu terlihat jelas kalau saat ini dirinya menahan kekesalan. Dia bukan pacar aku, Elia juga bukan pacar aku, elak Nahrul. Iya, tapi calon istri kamu kan? Marni kembali memalingkan wajahnya ke jendela. Gimana aku mau punya calon istri, sementara aku sudah punya istri? Dia itu cuma naksir sama aku dan ngejar-ngejar aku. Secara aku ini kan ganteng sundul langit, jadi wajarlah kalau ada cewek yang ngejar-ngejar. Nahrul mengujar rambutnya dan percaya diri. Kenapa kamu gak ngejar balik? Balas Marni seraya menoleh sekilas ke arahnya. Malas, ngapain kejar-kejaran, mending duduk di samping istri. Nyata kalau sudah halal. Nahrul menatap ke istrinya dengan sorot mata menggoda. Wanita itu menghindari tatapan suaminya, padahal jantungnya sudah mulai berdegup kencang saat mendengar Nahrul berkata tadi. Jalan sekarang atau aku yang nyetir, ucap Marni tiba-tiba dengan nada datar. Oke, kita berangkat sekarang. Dah ya, jangan kesal lagi. Mending kita ulangi adegan yang semalam. Nahrul tersenyum menggoda. Seketika mata Marni terbuka lebar. Ia mengingat kejadian semalam. Hampir saja mereka melakukan hal lebih. Entah kenapa dirinya mudah sekali terbuai oleh sentuhan Nahrul. Apakah sekarang mulai mencintai pria itu? Jangan banyak bicara. Kita ke Jakarta sekarang. Marni mengalihkan pembicaraan. Iya, galak banget. Nahrul mulai menjalankan mobil tersebut. Ia membawa roda 4 itu meninggalkan kampung halamannya. Semalam benar-benar enak banget, tapi ada aja gangguan, celetuk Nahrul dengan nada pelan. Tapi hal tersebut masih terdengar di telinga Marni. Dibilangin jangan diingat-ingat terus. Timpal wanita itu membuat Arhan langsung menoleh ke arahnya. Kenapa? Takut mau lagi, ucap Nahrul mengangkat alisnya sebelah. Sudahlah, aku mau tidur.
Nanti bangunkan kalau sudah sampai di Jakarta. Marni menyandarkan kepalanya pada jok mobil. Sepertinya wanita itu masih merasa kesal. Jangan tidur, ini masih pagi, jika Naharup. Tapi aku ngantuk, balas Marni. Pasti malam tadi Ici mengajak ngobrol sampai larut malam ya, tebak Naharup. Karena semalam mendengar suara Ici adiknya dan Marni sampai tengah malam. Iya, adik kamu ternyata asik juga. Dia bercerita banyak hal, jawab Marni yang tak jadi memejamkan mata. Jawab apa saja? Diomongin aku juga enggak? Wajah Naharup terlihat tegang. Iya, bercerita banget. Bahkan ia juga cerita kalau kamu pernah jatuh dari pohon mangga dan mengalami luka di bagian selangkangan, jawab Marni sambil menahan tawa. Anjir, ini mah aib banget. Tapi cuma di situ aja kok, nggak nyampe ke batangnya. Cerocos arahan membuat Marni ingin tertawa, padahal masih merasa jengkel sama pria itu. Aku nggak percaya. Marni memalingkan wajahnya ke arah lain. Oke, kalau nggak percaya nanti kita buktikan saja. Mungkin semuanya aku lepas. Naharup mulai gesrek. Seketika Marni menoleh ke arah suaminya. Sama siapa? Tanya Marni refleks. Ya sama kamu lah. Gak akan lepas kalau sendiri mah, jawab Naharup frontal. Emangnya bisa, ucap Marni. Nanti kita coba aja. Pasti bisa kok, jawab Naharup gugup. Padahal pertanyaan Marni tadi hanya membencinya. Namun sepertinya Naharup masih gengsi atau tidak yakin kalau ia memang sudah mencintai Marni. Itu bukan bahan percobaan. Balas Marni lagi sepertinya masih terlihat kesal. Kenapa gue jadi gugup gini ya? Padahal kalau mau nembak cewek biasa aja rasanya. Tapi ini ke istri sendiri malah lalu. Gerutu Naharup dalam benaknya. Pria itu menggenggam erat setir dengan otak terus memikirkan perasaan sendiri. Dia takut jika dirinya menyatakan perasaan sendiri, cintanya malah bertepuk sebelah tangan. Karena jika dipikir ulang, TV laki-laki idaman Marni bukanlah dirinya. Mendadak Naharup seketika insecure. Minimal dirinya lulus kuliah dan punya pekerjaan, barulah berani menyentuh istrinya. Agar selalu bisa memberi nafkah batin, ia juga bisa berpikir nafkah lahir. Walau hanya bisa membeli sabun mandi buat Marni. Kita mau langsung ke rumah? Tanya Naharup ketika mereka tiba di Jakarta. Iya, jawab Marni singkat. Biasanya wanita akan banyak bicara dan protes, tetapi Marni lain dari yang lain. Wanita itu lebih singkat, padat, dan irit bicara. Kirain kita ke hotel dulu, celetuk Naharup membuat Marni seketika menoleh ke arahnya. Ngapain ke hotel? Jawab Marni, padahal pikirannya sudah menjalar kemana-mana saat Naharup mengatakan itu. Maksudnya ke hotel untuk mengambil barang-barang kamu. Takutnya masih ada ketinggalan waktu malam itu. Pikiran aku gak ngeres kok. Naharup menoleh ke istrinya dengan bibir tersenyum tipis. Marni membuang napas kasar setelah mendengar ucapan suaminya. Namun tak lama kemudian ponselnya berdering. Ada panggilan masuk. Wanita itu segera mengangkatnya. Halo? Halo, Marni. Kamu kemana saja? Kenapa hari ini tidak ke kantor? Aku juga ke rumah tapi juga tidak ada. Cerocos seorang pria yang membuat Marni sedikit menjauhkan HP di telinganya. Aku ada urusan lain, ada apa? Tanyanya santai. Kamu lupa kalau hari ini ada meeting? Suara pria itu terdengar kesal. Aku tidak lupa, tapi kamu bisa mengatasinya sendiri, Ki. Balas Marni membuat suaminya menoleh ke arahnya. Tidak, aku tidak bisa menyelesaikan sendiri. Aku tunggu kamu sebelum meeting selesai. Setelah itu Luki mematikan panggilan sepihak. Marni membuang napas kasar sambil mengusap mukanya sendiri karena ingin langsung pulang ke rumahnya, karena ingin ketemu dengan anaknya. Kenapa? Tanya Naharup pura-pura tidak mendengar obrolan mereka tadi. Kita ke kantor sekarang, ada yang ingin diselesaikan, ucap
Marni dengan wajah malas. Oke, seandainya aku bisa membantumu di kantor. Tapi kalau aku masuk kantor paling sebagai mahasiswa magang, harus cukup sadar diri. Tidak apa-apa, ini tanggung jawabku, jawab Marni membuang napas perlahan. Harus mengantar Marni ke kantor. Wanita itu segera turun dari mobil dengan tergesa-gesa karena sudah ditunggu di ruang meeting. Kamu ikut saja, ajak Marni ke dalam gedung. Aku sebagai apa? Tanya Nahar. Sebagai berikut. Ayo cepatan, ajak Marni sambil mencubit, membuat Nahar menggerakkan tubuhnya karena geli. Nahrub segera turun dari mobil dan mengikuti istrinya kemana ia pergi. Padahal ia merasa malu jika dirinya ikut masuk. Aku ikut ke lantai atas juga, tanya Nahrub ketika Marni berjalan menuju lift. Mereka menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar. Namun tidak ada yang berani bertanya siapa pria bersama bosnya itu. Iya, nanti kamu bisa menunggu di ruanganku, jawab Marni seraya masuk ke dalam lift. Nahrub mengikutinya dengan perasaan mendadak gugup karena belum pernah melaluinya. Itu ruanganku, kamu tunggu di sana saja. Aku mau ke ruang meeting sebentar. Marni menunjuk ruangan setelah keluar dari lift. Marni, kenapa kamu membawa mahasiswa ini ke kantor? Serga seorang pria yang menghampiri mereka. Dia suamiku, jawab Marni membuat Nahrub merasa dibela. Oh, jadi ini yang membuat kamu lupa pekerjaan, ucap Tikna membuat hati Nahrub seketika memanas. Ia menatap tajam ke arah lelaki itu. Luki, cukup, ini bukan urusanmu. Aku datang ke sini untuk pekerjaan, bukan untuk berdebat denganmu. Kau masuk saja ke ruanganku. Titah Marni pada Nahrub yang terdiam menahan amarah. Luki melampar tatapan tajam pada Nahrub. Setelah itu ia mengikuti Marni ke ruang meeting. Sementara Nahrub melempar tujuan pada udara. Kita tahu Nahrub tidak banyak umur. Ia kemudian masuk ke ruangan sesuai perintah Marni istrinya. Ia masuk dengan perlahan karena luasan yang membuatnya ia heran. Hebat banget dia padahal cewek, tapi sampai punya pekerjaan seperti ini. Nahrub mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tiba-tiba saja ia menjadi kepo. Ia hanya ingin tahu seperti apa rupa mantan suami Marni yang sudah tiada. Pasti pria itu tampan dan gagah. Kan gue inskur lagi, umannya sendiri lagi sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa untuk yang ada di ruangan tersebut. Ia tidak berani melakukan apapun di sana karena ia yakin semua barang-barang di sini pasti berharga. Sekarang gunanya gue apa ya? Kalau kayak gini aku rasa dia kayak laki-lakinya, sementara aku sebagai ceweknya. Anjir, geli banget. Nahrub menggerakkan kedua bahunya. Padahal ruangan itu sangat sepi. Kenapa kepalanya berisi banget? Nahrub hampir tertidur karena kasur itu sangat empuk dan nyaman ditempati. Namun tak lama kemudian ruangan itu terbuka dari luar. Seorang wanita masuk dan berjalan ke arahnya. Nahrub seketika merubah posisinya dari baring ke duduk dengan tegak setelah menyadari yang datang adalah Marni istrinya. Sudah selesai? Tanyanya seraya bangkit. Namun Marni malah duduk di sampingnya membuat pria itu tak jadi berdiri. Sudah, kita istirahat dulu di sini. Marni menyandarkan tubuhnya di sofa. Namun Nahrub malah gagal fokus dengan yang membusung dan menyembur sempurna. Kamu capek? Biar aku pijat. Nahrub menyentuh bahu istrinya yang membuat wanita itu langsung menoleh ke arahnya. Memang bisa? Marni mengerutkan keningnya. Bisa dong. Sekarang kamu hadap ke sebelah sana. Nahrub menyuruh Marni memunggunginya dan wanita itu menurutinya. Nahrub mulai memijat bahu Marni. Memberinya pijatan perlahan membuat Marni menjadi refleks. Pria itu menurunkan pijatannya ke punggung Marni. Tiba-tiba saja kedua tangan Nahrub malah jahil. Ia melepaskan tali pengait untuk
aman miliknya. Ya ampun, apa yang kamu lakukan? Marni tiba-tiba menoleh ke arah Nahruf dengan mata melebar. Sorry, tak sengaja lepasin, hilap Nahruf. Cih, gimana dong? Marni tak merasa nyaman karena pengait benda itu lepas. Biar aku pasangkan lagi, ucap Nahruf enteng. Tapi aku pakai dress, susah untuk disingkap, balas Marni. Ya nggak apalah, anggaplah itu rezeki aku, Nahruf terkekeh. Aku beresin sendiri saja. Tapi kamu merem ya, Tita Marni. Ya udah, tapi aku ngintip dikit ya. Nahruf tersenyum menggoda. Nggak boleh, kamu merem sekarang. Tita Marni membuat Nahruf segera memejamkan matanya. Marni segera mengangkat dressnya dan membenarkan pengaitnya sendiri setelah melihat suaminya memejamkan matanya. Namun tiba-tiba saja Nahruf membuka kedua matanya membuat Marni terkejut. "Kia, kenapa buka mata?" teriak wanita itu kaget. "Tadi mata aku kelilipan," jawab Nahruf sambil menatap pamuli istrinya yang tak tertutup dress itu. "Mana ada merem kelilipan?" Marni akan menurunkan kembali dressnya, namun lelaki itu menarik tubuh istrinya hingga merapat ke tubuhnya. "Biar aku bantu," ucap Nahruf dengan mata menatap dalam wajah Marni. Wanita itu ditampakkan penolakan walau tubuhnya sedang berjarak sangat dekat dengan suaminya. Nahruf menggerakkan tangannya, namun pria itu tidak membetulkan tali pengait yang terlepas, melainkan mengusap tubuh Marni, membuatnya seketika tubuh Marni itu menegang. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Marni dengan nada pelan. Nahruf tak menjawab, ia hanya menatap istrinya penuh arti. Suami istri ini kini melakukan hal keduanya semakin menikmati, bahkan mereka tidak menyadari dan lupa kalau mereka sedang ada di